Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ikhwani fillah, pemirsa channel Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana infaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang rahmati Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bisa tertandingi oleh siapapun, karena beliau adalah seorang nabi. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah itu kalau sudah berinfak la yakhshal faqru, tidak takut miskin. Kalau kita hari ini berinfak masih ada rasa takut miskin. Tapi Rasulullah kalau sudah berinfak la yakhshal faqru, tidak takut terhadap kemiskinan. Dan Rasulullah SAW tidak pernah tidak memberikan seseorang pun yang datang kepada beliau, khususnya apabila di jalan Islam. Jadi Rasulullah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meriwayatkan Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu pun di jalan Islam kecuali pasti memberi. Dalam sebuah hadis, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menemui Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan agar orang ini tadi diberikan semua zakat yang sedang merumput di antara dua bukit. Jadi di antara dua bukit, kita tahu di antara dua bukit itu biasanya tengahnya itu ada seperti lorong. Di situ penuh dengan harta zakat, kambing zakat. Jadi kambing-kambing pengeluaran zakat kaum muslimin itu penuh di antara dua bukit itu. Hadirin jamaah sekalian, maka Rasulullah berikan kambing zakat ini semuanya kepada orang tersebut. Maka kemudian laki-laki ini pulang ke kampungnya, kemudian berkata kepada kaumnya dan mengatakan, wahai kaumku, masuklah kalian Islam, karena Muhammad seperti orang yang memberi tanpa takut miskin. Jadi kalau Rasulullah sudah memberi, itu tidak pernah takut miskin. Dalam sebuah hadis yang lainnya, dalam sebuah riwayat yang lainnya, ada kisah tentang keislaman Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah adalah salah seorang tokoh Quraisy, anak daripada Umayyah ibnu Khalaf. Kita tahu Umayyah ibnu Khalaf adalah salah seorang tokoh Quraisy besar. Dia punya anak namanya Safwan. Maka ini Safwan Umayyah belum masuk Islam sampai setelah Fathu Mekah. Jadi setelah Fathu Mekah, ketika orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, Safwan bin Umayyah tidak masuk Islam. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan atau memaksa dia untuk masuk Islam, tidak. Sampai suatu ketika Safwan bin Umayyah ketika itu melihat di antara dua bukit, ada sebuah lorong gitu, ada sebuah jalan yang dipenuhi dengan kambing, unta, dan juga pengembalanya. Seorang budak daripada penuh, sangat banyak. Saking banyaknya kambing ini, Safwan bin Umayyah melihat kepada kambing-kambing tersebut. Maka Rasulullah bertanya, wahai Safwan, apakah engkau berminat dengan kambing-kambing ini? Kata Safwan, ya aku berminat. Maka kata Rasulullah, mulai hari ini semua kambing-kambing yang ada di antara dua bukit ini adalah milikmu. Maka Safwan bin Umayyah bingung, bagaimana bisa Muhammad, padahal dia belum masuk Islam, sudah memberikan harta sebanyak itu. Maka kata Safwan bin Umayyah, demi Allah, apa yang engkau lakukan ini tidak mungkin dilakukan kecuali itu adalah seorang nabi yang mampu melakukannya. Maka saksikanlah wahai Muhammad, saat ini juga aku mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Karena pemberian inilah kemudian Safwan bin Umayyah masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat itu juga karena melihat bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah, hadirin jamaah sekalian, kalau berinfak dan bersedekah tidak pernah takut miskin, khususnya untuk orang-orang yang berminat untuk masuk Islam. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan terkadang Rasulullah untuk memberikan orang lain terpaksa berhutang. Bahkan Rasulullah SAW terkadang terpaksa menjamin barangnya.
Ya, kepada orang Yahudi terkadang untuk apa? Membantu orang lain, untuk menyelesaikan masalah orang lain. Itulah sifat asli Rasulullah SAW. Bagaimana beliau rela berkorban untuk orang lain. Yang penting orang ini mau ya menerima agama Islam yang mulia ini. Ini saja dari saya berkaitan tentang infaknya Rasulullah SAW. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.